Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Mitaul Ulum dari Farmasi kelas B semester 4 akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang spektrofotometer serapan atom atau SSA. Baik, langsung saja. Metode spektroskopi serapan atom atau SSA mendasarkan pada prinsip absorpsi cahaya oleh atom. Atom-atom akan menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu, tergantung pada sifat unsurnya. Cahaya pada panjang gelombang ini mempunyai cukup energi untuk mengubah tingkat elektronik suatu atom, yang mana transisi elektronik suatu atom bersifat spesifik. Dengan menyerap suatu energi, maka atom akan memperoleh energi sehingga suatu atom pada keadaan dasar dapat ditingkatkan energinya ke tingkat eksitasi. Prinsip SSA. Prinsipnya, atom-atom suatu logam diuapkan ke dalam suatu nyala dan serapannya pada suatu pita radiasi sempit yang dihasilkan oleh suatu lampu katoda berongga. Dilapisi dengan logam tertentu yang sedang ditentukan, kemudian diukur. Kelebihan dan kekurangan SSA. Kelebihannya lebih peka dibanding CEA, suatu metode analisis yang sangat spesifik yang bermanfaat dalam beberapa aspek pengendalian mutu. Kekurangannya hanya dapat diterapkan pada unsur-unsur logam. Masing-masing unsur memerlukan lampu katoda berongga yang berbeda untuk penentuannya. Jenis-jenis SSA yaitu Flame Atomic Absorption Spectroscopy (VAAS), Graphite Furnace Atomic Absorption Spectroscopy atau GVAAS, Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy atau ICP-AES, dan Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry atau ICP-MS. Kemudian komponen-komponen SSA yaitu sumber cahaya. Sumber yang paling umum untuk pengukuran serapan atom adalah lampu katoda berongga. Kedua, nyala. Nyala biasanya berupa udara atau asetilin, menghasilkan suhu kurang lebih 2500 derajat Celcius. Ketiga, monokromator. Digunakan untuk menyempitkan lebar pita radiasi yang sedang diperiksa sehingga diatur untuk memantau panjang gelombang yang sedang dipancarkan oleh lampu katoda berongga. Keempat, detektor. Digunakan untuk mengukur intensitas cahaya yang melalui tempat pengatoman. Terakhir, readout merupakan suatu alat petunjuk atau sistem pencatat hasil. Cara menggunakan SSA. Pertama-tama, gas dibuka terlebih dahulu, kemudian kompresor, lalu ducting, main unit, dan komputer secara berurutan. Dibuka program SSA, Spectrum Analysis Specialist. Dipilih Yes untuk masuk ke menu individual command. Dimasukkan nomor lampu katoda yang dipasang ke dalam kotak analog, kemudian klik Setup, lalu soket lampu katoda akan berputar menuju posisi paling atas supaya lampu katoda yang baru dapat diganti dan atau ditambahkan dengan mudah. Dipilih No jika tidak ingin mengganti lampu katoda yang baru. Kemudian pilih menu Select Element dan Working Mode. Dipilih unsur yang akan dianalisis dengan mengklik langsung pada simbol unsur yang diinginkan. Jika telah selesai, klik OK, kemudian muncul tampilan Condition Settings, diatur parameter yang dianalisis. Diklik OK dan Setup, ditunggu hingga selesai warning up. Diklik ikon bergambar burner atau pembakar. Setelah pembakar, lampu menyala, alat siap untuk digunakan untuk mengukur logam. Pada menu Measurement, pilih Measure Simple. Dimasukkan belangko, didiamkan hingga garis lurus terbentuk, kemudian dipindahkan ke standar 1 ppm hingga data keluar. Dimasukkan belangko untuk meluruskan kurva, diukur dengan tahapan yang sama untuk standar 3 ppm atau 9 ppm. Jika data kurang baik, akan diperintah untuk mengukur ulang. Dilakukan pengukuran belangko hingga kurva yang dihasilkan turun
dan lurus. Dimasukkan ke sampel 1 hingga kurva naik dan belok, baru dilakukan pengukuran. Dimasukkan belangko kembali dan dilakukan pengukuran sampel kedua. Setelah pengukuran selesai, dapat diperoleh dengan mengklik ikon print atau pada baris menu dengan mengklik file lalu print. Apabila pengukuran telah selesai, aspirasikan air deionisasi untuk membilas burner selama 10 menit. Api dan lampu burner dimatikan, program pada komputer dimatikan, lalu main unit AAS, kemudian kompresor, setelah itu ducting, dan terakhir gas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.